Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan dengan jelas mengingat bahwa meskipun dia adalah Venerable Heavenly Fire di benua Douqi, tuannya, Venerable Yao, memurnikan tubuh. Pada saat itu, ketika memurnikan tubuh, diperlukan nyala api dari perpaduan 3 api yang berbeda, dan pil yang diperlukan memiliki peringkat yang sangat tinggi, dan esensi darah dari binatang buas juga sangat mendominasi, sehingga pemurnian berhasil. Tapi kekuatan mereka tidak sekuat leluhur mereka Xiao Xuan. Semakin kuat kebutuhan jiwa, semakin ketat tubuh, jika tidak, tubuh yang halus tidak akan mampu menampung kekuatan yang kuat, dan itu akan meledak dalam sekejap, dan pada akhirnya akan sia-sia. Bagaimanapun, hanya tubuh tirani yang memiliki kekuatan untuk kembali ke puncaknya setelah kebangkitan. Kekuatan tubuh membatasi potensi kultivasi di masa depan, jadi masalah ini tidak boleh ceroboh. Kekuatan leluhurmu Xiao Xuan Jiuxing di puncak tahap akhir Dosheng sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia juga orang dengan bakat luar biasa. Jadi tubuh halus tidak bisa terlalu biasa. Sekarang kamu memiliki tulang kaisar, kamu perlu bekerja sama dengan beberapa bahan obat. Tubuh halus juga sangat sempurna. Raja Naga Emas juga berdiri di depan Xiao Yan dan menatap tulang kaisar dengan puas. Hah? Mendengar ini, mata Xiao Yan berbinar. Jika tulang kaisar adalah tubuh utama yang bekerja sama dengan banyak pil obat tingkat tinggi, maka leluhur yang dibangkitkan Xiao Xuan memiliki kemungkinan besar untuk menembus Dosheng dan langsung mengenai 7 bintang. Puncak Dodi. Bahkan jika jiwa leluhur Xiao Xuan itu sendiri hanya kekuatan puncak Dosheng, tetapi tubuh itu adalah puncak kaisar bintang 7 Dou. Pembangkit tenaga listrik puncak asli dari Seven Star Dodi. Bahkan di benua Xuanling ini, dia bisa menjadi andalan kekuatan yang terpisah, dan dia adalah karakter yang bisa berjalan menyamping. Xiao yang berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, dan kemudian dia juga menatap kerangka putih giok di depannya. Pemikiran hati-hati Xiao yang secara alami ditemukan oleh tuannya, Raja Naga Emas, dan kemudian dia memutar matanya dan berkata, lihat, apa yang membuatmu bahagia? Bukankah itu pembangkit tenaga listrik di puncak bintang 7 Doudi, di sana? Tidak ada prospek sama sekali. Xiao yang juga penuh dengan garis hitam. Meskipun dia samar-samar tahu bahwa kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, pasti sangat kuat, pembangkit tenaga listrik di puncak bintang 7 Doudi juga merupakan simbol pembangkit tenaga listrik. Sama berharganya dengan seperti itu, ada saat terdiam. Oke, kamu singkirkan tulang kaisar dulu, dan aku akan memberitahumu secara detail. Ingatlah untuk membungkusnya dengan apimu. Raja Naga Emas juga berbicara. Mendengar ini, murid Xiao yang menyusut dengan kencang, dan kemudian dia berpikir dalam hati, meskipun kerangka kaisar ini sangat kuat, kerangka itu telah terbakar seperti ini oleh api anehnya sendiri. Apakah itu akan terbakar? Meskipun api aneh milikku ini tidak sebanding dengan kekuatan api suci benua Dodi, kekuatannya juga sangat penting. Tulang berharga seperti itu sulit didapat. Gangguan Xiao yang secara alami tidak bisa lepas dari mata tuannya, Raja Naga Emas, dan kemudian Raja Naga Emas berkata dengan nada yang sangat menghina. Potong, dengan kekuatan apimu, kamu masih ingin membakar tulang kaisar? Jangan bermimpi. Kamu bisa menggunakan kekuatan apimu untuk menyerang dengan sekuat tenaga, dan kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Tulang kaisar. Xiao yang juga menggaruk kepalanya karena malu ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian api putih susu langsung menyelimuti tulang-tulang kaisar. Senior tersinggung. Xiao yang berkata tiba-tiba, lalu membungkuk dalam-dalam,
Tanpa ragu-ragu, kerangka api putih susu di depannya berubah menjadi seberkas cahaya dan digantungkan pada cincin di jari Xiao Yan. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan mengangguk dan berkata sambil tertawa, Tuan, sekarang saya telah menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, dan saya masih seorang apoteker tingkat pertama, sekuat kaisar pertempuran bintang 7. Pembangkit tenaga listrik. Tulangnya juga tersedia. Jadi apakah mungkin untuk memperbaiki tubuh yang menampung jiwa para leluhur? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Raja Naga Emas tercengang dan segera merasa sedikit lega di hatinya, menyentuh kepala Xiao Yan, mengubah penampilannya, dan berkata sambil tersenyum, pemurnian tubuh normal cukup sederhana, tetapi pemurnian Dou Di kuat. Bahan yang dibutuhkan untuk tubuh korban terlalu langka dan bahkan menakutkan, jadi masalah ini tidak bisa diburu-buru. Bahkan jika dia sekuat Raja Naga Emas, dia sangat ingin dilahirkan kembali, meskipun Xiao Yan masih sangat lemah di depannya. Raja Naga Emas percaya bahwa orang di depannya suatu hari akan membawanya kembali ke dunia. Kehidupan. Lagi pula, tidak ada jiwa yang mau hidup dalam kegelapan langit, dan Raja Naga Emas masih memiliki urusannya sendiri. Bahan apa yang saya butuhkan? Sekarang saya juga memiliki gelar tetua di Asosiasi Alkemis King Cheng. Dengan tambahan keluarga Yu, mungkin saya bisa membiarkan mereka mencari. Tanya Xiao Yan. Hal-hal ini tidak dapat diperoleh dengan mencari. Raja Naga Emas tersenyum masam, tetapi melihat tatapan tulus Xiao Yan, dia mengangguk tak berdaya dan berkata, aku ingin memperbaiki sesuatu yang dapat menahan jiwa leluhurmu. Jika kamu memiliki tubuh dan membangkitkan leluhur Anda, yang terpenting tidak banyak, tetapi 4 hal diperlukan. Melihat keempat jarinya direntangkan oleh tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan juga buru-buru fokus dan mendengarkan. Pertama, buat pil pembentuk darah. Kedua, garis keturunan dari esensi Warcraft peringkat Kaisar kelas 7. Ketiga, kerangka orang kuat Dou Di. Keempat, jiwa orang yang dibangkitkan, bahkan jika itu adalah bekas pecahan, selama itu memiliki kekuatan jiwa. Mendengar bahwa 4 hal perlahan keluar dari mulut tuannya, Raja Naga Emas, ekspresi berapi-api asli Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi kelesuan. Pil darah bangunan kesehatan plastik? Hal ini adalah bahwa alkemis kelas 1 Xiao Yan tidak mengetahuinya sama sekali, tetapi untungnya, dia tahu dari tuannya yang berpengetahuan luas Jinlong Wang Wewen Plovel. Ini adalah puncak tingkat ketiga dari kaisar yang bermartabat. Dan bahkan mampu melangkah ke puncak pil obat kekaisaran, ramuan super legendaris yang dapat segera menyelamatkan orang mati yang hidup selama masih ada setetes darah. Pil obat tingkat kaisar tingkat pertama dibagi lagi menjadi kelas 3 Tian Di Xuan, diikuti oleh kelas 2 kaisar, Tian Di Xuan, dan kemudian kelas 3 kaisar. Peningkatan seorang apoteker, kekuatannya, dan kekuatan jiwanya tidak dapat dipisahkan, dan yang pertama ini saja membuat Xiao Yan bingung. Garis keturunan dari garis keturunan binatang peringkat kaisar kelas 7? Ini secara mengejutkan memiliki kekuatan yang sama dengan pembangkit tenaga listrik puncak kaisar Dou bintang 7 di depannya. Di depan pembangkit tenaga listrik puncak kaisar Dou bintang 7, bahkan melarikan diri sangat sulit. Mungkinkah Anda membiarkan diri Anda membunuh monster yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak kaisar Dou kaisar bintang 7 manusia? Tidak yakin siapa yang membunuh siapa? Monster dengan level ini bukanlah penguasa sepihak, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli Xiao Yan sekarang. Pangkat pertama Kaisar Warcraft seperti Kaisar Pertempuran Bintang 1 manusia, tetapi tidak diketahui siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dalam kompetisi yang sebenarnya. Kerangka seorang kaisar petarung yang kuat? Ada yang sudah jadi di depan yang ini, yang menyelamatkan Xiao Yan dari banyak masalah. Jika tidak,
Mungkinkah Xiao Yan harus membantai pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Do Bintang 7? Jejak jiwa leluhur Xiao Xuan, Xiao Yan ini sudah memilikinya. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum darah monster dan pil pembentuk darah, tetapi 2 dari 4 bahan sudah tersedia, Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Memiliki tujuan lebih baik daripada mencarinya secara membabi buta. Tuanku berpengetahuan luas dan menurut bahan ini untuk dipersiapkan, hari kebangkitan leluhur Xiao Xuan tidak jauh lagi. Melihat Xiao Yan, yang wajahnya penuh kejutan, Raja Naga Emas juga perlahan berkata dengan lega. Anak ini benar-benar memiliki hati. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.